Baju siapa ini? Jelas-jelas ini bukan baju aku. Kenapa bisa ada di koper Mas Rama? Siapa perempuan ini, Mas? Tega kamu jadi orang ketiga di pernikahanku. Bukan aku yang orang ketiga, Sarah. Justru kamu yang orang ketiga di sini. Apa maksudnya? Kamu bisa kenal duluan sama Mas Rama, tapi aku istrinya, istri sah. Justru aku istri pertama yang dinikahi Mas Rama. Mas Rama jahat sama aku, Bu. Ternyata dia udah nikah sendiri sama Nela. Saya Nela, istri pertamanya Mas Rama. Rama, kok kamu belum berangkat ke kantor? Aku benar-benar pusing, Bu. Perusahaan kita seperti ada di ujung tanduk. Dan untuk menyelamatkan perusahaan kita, hanya kalau kita mendapatkan suntikan dana. Kalau gitu, kamu hubungi Pak Renaldi, sahabat almarhum bapak kamu. Dia pasti mau membantu. Tapi kita selalu minta bantuannya, Bu. Aku gak enak. Ya mau gimana lagi? Kamu harus mempertahankan perusahaan kita. Ingat pesan almarhum bapak. Kamu gak apa-apa? Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa, Pak. Nah, Rama, perkenalkan ini anak Om, Sarah. Dia lama ini tinggal di luar negeri. Sekarang dia pulang untuk kelola perusahaan saya. Pantas saja Om, dari kemarin-kemarin saya belum pernah ketemu sama dia. Mau ketemu dengan Om? Ya Om, ya. Sarah, kamu antar langsung ke ini ya. Iya. Ya Om. Kamu bawa dulu aja filenya semuanya, bisa kamu verifikasi ulang supaya dicocokkan sama perusahaan kamu. Makasih Om. Berkat bantuan Om, perusahaan saya nggak jadi bangkrut. Sama-sama. Kalau begitu, saya permisi dulu. Sarah, Iya, Pak. Bapak perhatikan dari tadi, kamu ngeliatin Rama terus. Jangan-jangan kamu sudah mulai suka ya? Aku mau balik ke ruangan aku dulu ya. Kamu ini kan lulusan luar negeri. Pulang, terus kerja sama bapak kamu. Kenapa kamu nggak bikin perusahaan sendiri? Ya, sebelum aku buka sendiri, aku pengen tahu aja perusahaan Bapak itu kayak gimana jalanannya. Iya, iya. Iya, saya lagi sama Sarah nih. Ya Om. Dari siapa? Bapak kamu? Bapak? Iya. Besok bapak kamu undang ibuku makan malam. Iya. Almarhum suami Berno itu teman bisnis saya dulu. Kita teman akrab. Oh iya. Melihat kedekatan Nak Rama dan Sarah putri saya, bagaimana kalau anak kita dijodohkan? Kalau saya setuju sekali, Pak. Tapi saya kembalikan lagi pada anak saya. Rama, gimana? Kamu setuju dengan perjodohan ini? Sarah, gimana? Pak Renaldi, kalau anak perempuan sudah malu-malu, senyum-senyum, itu artinya setuju. Gimana Sarah? Kamu setuju? Saya terima nikah dan kawinnya Sarah Anjani binti Rinaldi Kusuma dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Saksi, sah? Sah! Oh ya, saya sudah siapkan jamuan untuk kalian. Terima kasih, Pak. Mas, aku nggak nyangka sekarang udah jadi istri kamu. Ya gitulah, namanya jodoh. Siapa yang tahu kan? Biar aku yang buka ya. Ngapain kamu di sini? Mas? Cepat kamu pergi dari sini. Cepat. Siapa Mas yang datang? Ini. Tadi kayaknya kamu ngobrol sama cewek. Ngobrol sama siapa, Mas? Tadi room service dia mau ganti spray. Aku bilang aja kan kita baru check in. Ayo kita masuk sayang. Gimana honeymoonnya?
Alhamdulillah berjalan dengan lancar, Pak. Bapak pingin kalian cepat diberi momongan ya. Biar bapak pingin dapetin cucu. Nggak mau apa? Pak, aku tuh masih mau ngejar karir. Ngapain kerja karir? Kan udah punya suami. Sebentar sayang, apa dulu ya? Jelas. Iya ya sayang, iya ya. Iya ya, ini baru sampai rumah. Iya. Sayang, aku berangkat kerja dulu ya. Kamu harus banyak-banyak istirahat biar cepat hamil ya. Papa sama Rama berangkat kerja ya. Hati-hati ya. Hati-hati ya, Mas. Ya. Daripada aku sendirian di rumah, mending aku ke rumah ibu mertua aku. Sekarang kamu pulang. Perempuan itu siapa ya? Oh, dia seperti habis nangis dari rumah ibu mertuaku. Sarah. Apa kabar? Tadi siapa Bu yang datang? Itu cuma saudara jauh. Dia tuh ada masalah. Datang ke sini mau curhat. Kenapa kamu gelisah gitu? Sebenarnya aku ingin nanya-nanya tentang masa lalu Mas Rama, Bu. Kayak mantan pacarnya. Oh, memang dulu ada. Tapi hubungannya nggak terlalu serius. Soalnya jujur, aku ngerasa sikap Mas Rama agak aneh. Terutama waktu bulan madu kemarin, Bu. Aku ngerasa ada yang disembunyiin dari Mas Rama. Takutnya Mas Rama ada perempuan lain atau mantan pacarnya. Sarah, kamu percaya sama suami kamu. Dia itu nggak akan berpaling dari kamu. Karena Rama itu anak yang baik dan dia juga setia. Oh iya, Bu. Aku bawain kue kesukaan Ibu. Wah, terima kasih ya. Kita ngobrol di dalam ya. Pagi. Pagi, Mas. Loh, kok kamu bawa koper, Mas? Ya aku mau keluar kota untuk beberapa hari, mau ngurus proyek di sana. Kalau gitu aku ikut. Ih, nggak usah. Kamu nggak usah ikut, Sarah. Lebih baik kamu di rumah temani bapak. Bapak ini lagi kurang enak badan. Ya sayang, lagian nggak jauh kok, cuma di Bogor. Pergi dulu Pak. Aku pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal perasaanku nggak enak dengan kepergian Mas Rama keluar kota. Tapi aku nggak tega juga ninggalin bapak sendiri. Aku nggak lihat bapak kamu dari tadi. Masih di kamar kali ini, Mas. Kangen sama kamu. Aku juga kangen sama kamu. Sebentar ya, aku mau tunjukin laporan ini ke bapak kamu. Ya. Mas, jasnya ngapain dibawa? Oh iya sayang. Pasti baju kotornya banyak deh nih. Baju siapa ini? Jelas-jelas ini bukan baju aku. Kenapa bisa ada di koper Mas Rama? Pak, Ya, ini laporan proyek kemarin. kerja bagus. Terima kasih atas kepercayaan bapak. Mas, aku bagus nggak pakai baju ini? Baju itu Lagunya enak banget. Mungkin suami kamu ini malu karena masih ada bapak di sini. Kenapa nggak bisa jawab? Kamu nggak lagi doain aku kan? sayang, nggak mungkin aku doain kamu. Kamu itu udah pinter, cantik, punya segalanya. Kamu jangan punya pikiran macam-macam ya. Ya Pak Gondo. Ya, saya sudah sampai Jakarta. Jadi suami aku nggak jujur. Kamu nggak sadar kan, Mas? Kalau baju yang aku temuin di koper kamu ini bukan baju aku. Mas Rama pasti janjian sama pacarnya. Aku harus cari tahu siapa perempuan itu. Aku tahu istriku juga dan ikuti aku. Kita pergi dari sini. Ya Allah, tunjukkanlah apa yang disembunyikan oleh suami hamba ya Allah.
Apa benar dia ada perempuan lain? Hamba tidak bisa tenang ya Allah. Tunjukkanlah ya Allah. Aku nggak akan berhenti mencari tahu siapa perempuan yang merebut hati suamiku. Mas, akhirnya kamu tepatin janji kamu, Mas. Iya dong, aku selalu tepati janjiku untuk kamu. Tapi kamu ceroboh banget tau gak? Ceroboh gimana maksudnya? Baju kamu kebawa di koper aku. Ya ampun Mas, aku nggak sengaja, sorry Mas. Terus gimana? Udah tenang, semuanya udah beres. Ayah, aku masakin semua makanan kesukaan kamu, Mas. Cobain yuk. Kamu pasti udah lapar. Udah lapar banget. Siapa perempuan ini, Mas? Jadi dia pemilik baju yang aku temukan di koper kamu kemarin. Sarah, kamu ngomong apa sih? Dia ini temen aku. Lo tuh bohong kamu. Aku nggak bodoh ya. Kalau kamu nggak ngaku sekarang, aku akan cari bukti lainnya. Oke. Percuma juga kan? Kamu sudah ada di sini dan lihat aku sama Nela. Ya, dia ini memang pacarku. Enggak kamu, Mas. Kita nikah aku belum sebulan. Kamu udah punya pacar lagi yang mengkhianatin aku. Aku janji, aku akan putusin dia. Tapi Sarah, aku minta maaf ya, aku hilaf. Tapi tolong kasih aku kesempatan. Aku butuh bukti, bukan cuma ucapan. Oke, Nela, aku minta maaf. Kamu tahu kan, kalau aku sudah punya istri dan aku akan pertahankan pernikahanku. Kita putus. Sarah. Mas. Astagfirullahaladzim. Sarah, kenapa kamu nangis, Nak? Kenapa kamu nangis, Nak? Mas Rama ngeduain aku, Pak. Aduain kamu. Sarah. Rama, keterlaluan sekali kamu. Putri saya kurang apa? Tega-teganya kamu khianatin dia. Saya minta maaf, saya hilaf. Saya sudah putusin pacar saya. Dia yang terus mengejar-ngejar saya. Saya janji, saya akan setia sama Sarah. Enggak, Pak. Aku nggak mau maafin orang yang udah khianatin aku. Sarah, ibu udah dengar semuanya. Tolong Sarah, maafin Rama. Maafin Rama ya. Ya Sarah, aku minta maaf, aku sudah hilaf. Dan aku janji, mulai saat ini cuma kamu yang ada dalam hidup aku. Sarah, semua keputusan ada di tangan kamu. Kamu mau melanjutkan pernikahan ini atau selesai sampai di sini? Sarah, tolong beri kesempatan buat Rama. Aku kasih kamu kesempatan terakhir, Mas. Sarah dengerin aku dulu. Saya minta maaf atas kehilapan anak saya, Pak. Saya janji hal ini tidak akan terjadi lagi. Oh ya, Ibu mau minum apa? Terima kasih, Pak. Apa aja. Sarah, dengerin aku dulu. Buka pintunya, buka. Sarah, maafin aku ya. Meski suamiku sudah minta maaf, sudah memutuskan pacarnya, tetap saja hatiku sudah terlanjur terluka. Tetap saja aku merasa sakit. Baik, Pak. Surat perjanjian akan segera saya kirim sekarang juga. Terima kasih. Ayo kita bawa bapak ke rumah sakit, Mas. Sarah, Rama, untuk sementara urusan Bapak serahkan sama kalian berdua ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyonya Rama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak kesayangan Bapak. Selamat ya. Selamat buat apa, Pak? Tadi Rama nggak sengaja jatuhin hasil USG kamu. Kamu nggak bilang kalau kamu hamil? Ya Allah, rasanya aku mau bicara semuanya.
Kalau ini bukan hasil USG aku, tapi aku harus pikirkan kesehatan Bapak. Aku nggak mau jantung Bapak kambuh. Mas, ini hasil USG siapa, Mas? Nyonya Rama. Siapa perempuan ini, Mas? Aku hamilin siapa? Sarah, kamu sabar dulu ya. Gimana aku bisa sabar, Mas? Aku nemuin bukti pengkhianatan kamu lagi. Sekarang kamu jujur sama aku. Siapa perempuan ini? Kamu udah putuskan sama Nela? Iya. Sayang, aku pergi dulu ya. Ada yang lebih penting. Nanti kita bahas. Mas! Mas Rama! Mas! 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 Aku nggak boleh tinggal diam. Ada apa? Mas, kata dokter kandungan aku lemah, Mas. Kamu sabar, kamu tenang. Gak akan terjadi apa-apa sama kamu ya. Tapi aku takut terjadi apa-apa sama kandungan aku. Jadi hasil USG ini punya kamu? Udah bohong sama aku. Kamu bukannya mutusin dia, kamu hamilin dia. Dan kamu sama perempuan ya. Tega kamu jadi orang ketiga di pernikahanku. Bukan aku yang orang ketiga, Sa. Justru kamu yang orang ketiga di sini. Apa maksudnya? Kamu bisa kenal duluan sama Mas Rama, tapi aku istrinya, istri sah. Justru aku istri pertama yang dinikahi Mas Rama. Jadi kamu ini gaduhku. Kamu yang orang ketiga di sini. Ya, itu benar. Sebelum aku nikah sama kamu, aku sudah menikahi Nela. Saya terima nikah dan kawinnya Nela Karisa binti Gunawan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Salah. Alhamdulillah. Aku sama Nela saling mencintai. Aku ingin menikahi Nela, tapi ibuku nggak setuju. Jadi aku menikahi Nela secara siri. Berarti waktu kita bulan madu. Itu memang Nela yang datang ke hotel kita. Dia marah besar. Nah, dia tahu kalau aku sudah nikahin kamu secara resmi. Sekali lagi aku minta maaf. Kalau kamu udah nikah sama dia, ngapain kamu nikahin aku juga? Aku benar-benar minta maaf. Aku melakukan ini semua karena bapak kamu terus masuk dana ke perusahaan aku. Aku minta kamu talak aku sekarang juga. Enggak. Aku nggak akan menolak kamu ya. Aku pasti akan rugi besar. Kalau sampai bapak kamu marah, bapak kamu akan narik modalnya dari perusahaan aku. Aku gak peduli. Aku mau pisah dari kamu. Bohongin aku, kamu udah nginjek-nginjek harga diri aku. Sarah. Nela. Sarah. Sarah tunggu. Dengerin aku dulu. Sarah. Jangan sentuh aku, Mas. Aku bisa jelasin semuanya. Sarah, jangan tutup pintunya. Sarah, buka pintunya. Udah gak tahan lagi. Sarah, tunggu. Sarah dengerin. Pak, Bapak kenapa? Pak, sedikit agak pusing. Bapak itu memang harus banyak istirahat. Pak Harus banyak istirahat. Nah, Bapak juga pengen sembuh. Sebentar lagi kan cucu Bapak ini lahir. Pak menyangka aku yang hamil, padahal istri siri Mas Rama yang hamil. Ya Allah, kalau Bapak tahu semuanya, beliau pasti akan syok dan berpengaruh ke kesehatannya. Bapak istirahat dulu ya. Seandainya saja Bapak tahu, Bapak bukan sedang menanti anak dariku, tapi anak dari maduku. mohon kamu jangan minta pisah. Kamu harus pikirkan kesehatan bapak kamu juga. Kamu nggak mau kan terjadi apa-apa sama bapak kamu? Isi kesehatan bapak kamu lagi menurun. Gimana kalau sampai bapak kamu tahu kita akan pisah? Kalau kamu diam, berarti kamu setuju. Makasih kamu masih mau mempertahankan pernikahan kita. Jangan sentuh aku. Kecewa sama kamu. Ya udah kalau kamu masih marah sama aku harus ke rumah sakit. Nela butuh aku, kasihan dia. Dan aku harap kamu bisa ngertiin itu. Aku bukannya mau mempertahankan pernikahanku, tapi aku nggak punya pilihan lain. Ya Allah, karena kesehatan Bapak, aku harus bertahan dengan kebohongan suamiku. Ya Allah, hatiku benar-benar sakit sekali. Suamiku ternyata sejak awal sudah menikah siri dengan perempuan lain sebelum menikahi aku. Aku ini bukan satu-satunya, bahkan bukan yang pertama buat suamiku, melainkan yang kedua. Makan yang banyak ya, biar kamu cepat sembuh, cepat pulang. Gak enakan di sini terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak keadaannya? Maaf, saya baru bisa nengokin sekarang. Nggak apa-apa Bu, kondisi saya sekarang baik-baik saja. Mungkin karena perasaan saya itu senang. Sebentar lagi saya bakal punya cucu. Maksud Bapak Sarah hamil? Sarah, kamu hamil? Pak, saya mau bikinin teh dulu buat ibu ya. Sarah, jangan lupa obatnya Bapak ya. Biar saya yang sampaikan, mungkin Sarah nggak dengar. Terima kasih Bu.
Sarah, kamu kenapa nangis? Rama jahat sama aku, Bu. Ternyata dia udah nikah sendiri sama Nela. Aku gak kuat, Bu. Aku pengen pisah. Astaga, jadi selama ini perempuan itu diam-diam mempengaruhi Rama untuk nikah siri. Enggak, kamu nggak boleh pisah sama Rama, nggak boleh. Tapi aku nemu hasil USG, Bu. Nela sedang hamil, Bu. Aku berangkat ke kantor dulu ya sayang ya. Mas, kamu itu kan punya bawahan. Emangnya kamu nggak bisa oper kerjaan kamu ke bawahan kamu? Demi istri sama anak kamu loh, Mas. Tapi nggak semua bisa diurus oleh staf kantor sayang. Ada yang memang harus aku tangani sendiri. Cepat sembuh ya. Bagus Rama, ibu nggak sangka ya Rama. Kamu udah nekat bohongin ibu demi perempuan ini. Makanya dari dulu ibu nggak suka sama dia karena dia cuma membawa pengaruh buruk buat kamu. Bu, aku mohon Bu, maafin aku. Tolong ngertiin aku Bu. Nela sekarang lagi hamil anakku, cucu ibu. Kamu dipaksa menikahkan sama dia, iya kan? Kamu udah maksa anak saya untuk menikahi kamu. Bu, aku mohon. Semuanya sudah terjadi. Sarah aja bisa terima Nela. Siapa bilang Sarah mau terima Nela? Dia itu nggak punya pilihan lain karena bapaknya lagi sakit, makanya dia nggak bisa minta pisah dari kamu. Seandainya bapaknya sembuh, dia pasti minta pisah sama kamu. Coba kamu mikir, harusnya kamu itu lebih membela Sarah, lebih mikirin Sarah ketimbang perempuan ini. Tapi Bu, sekarang ini aku lagi mengandung anaknya Mas Rama, cucu ibu. Hah, nanti juga Sarah bisa punya anak dari Rama. Kamu nggak usah bangga dulu. Seharusnya kamu mikir, kamu sadar diri, mundur. Aku nggak bisa. Kami saling mencintai, Bu. Ibu suka ataupun enggak. Sekarang aku ini sudah jadi menantu ibu, Bu. Di mata saya, cuma Sarah menantu saya. Bu, aku mohon Bu, terimalah Nela. Aku nggak cinta Sarah, tapi aku cinta Nela. Sampai kapanpun, ibu tidak akan pernah ikhlas menerima dia. Ibu cuma butuh waktu. Aku yakin anak kita nanti pasti bisa bikin ibu kamu dulu. Aku harap ibu begitu. Ini pasti gara-gara si Sarah yang udah ngompor-ngomporin mertuaku. Awas aja, begitu aku sembuh, aku nggak akan tinggal diam. Siang, Pak. Siap. Maaf, kamu siapa ya? Saya Nela, istri pertamanya Mas Rama. Jangan sembarangan ngomong kamu. Itu jangan nipu ya. Enggak, saya memang istrinya Mas Rama yang dinikahi secara cinta. Beda dengan anak Bapak yang dinikahi hanya untuk kepentingan bisnis. Dan sekarang saya lagi mengandung buah cinta kami. Astagfirullahaladzim. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Apa sih? Pak, kita makan dulu, Pak. Bapak! Pak! Bangun, Pak! Apa benar suami kamu sudah punya istri saat nikahin kamu? Bener, Kak. Mereka menikah secara siri. Apa kamu nggak pernah cerita sama papa? Mas Sarah nggak mau lihat keadaan Bapak jadi seperti ini. Sarah, kamu harus bisa mempertahankan pernikahan kamu ya. Kamu jangan pernah kalah sama perempuan itu. Ingat, kamu harus jaga kehormatan keluarga kita. Janji ya. Iya, Pak. Jangan tinggalin saya, Pak. Bangun, Bapak, bangun. Bangun, Bapak. Bangun. Bapak. Rama, harus
Seharusnya kamu tuh hukum istri kamu. Dia itu sudah bicara semuanya sama Pak Renaldi. Jadi begini akibatnya. Bu, sabar Bu, nggak enak marah-marah di depan makam. Sarah, aku minta maaf. Meskipun aku nikahin kamu karena bisnis, tapi aku sudah menganggap bapak kamu seperti bapakku sendiri. Aku antar kamu pulang ya. Aduh, Mas. Aduh, perut aku keramas sakit, Mas. Sakit. Bu, ibu tuh tega banget sih nuduh aku kayak gitu, Bu. Aku tuh keceplosan, Bu. Aku nggak sengaja. Udah, aku antar kamu pulang ya. Aku takut terjadi apa-apa sama kandungan kamu. Bu, antar Sarah ya Bu ya. Padahal aku cuma pura-pura sakit. Aku senang deh Mas Rama lebih perhatiin aku dibanding istri keduanya. Nanti pulang Sarah ya. Rama, keterlaluan kamu. Sarah, kamu pulang sama ibu ya. Gimana? Perut kamu masih sakit? Kalau masih, kita ke rumah sakit aja ya. Enggak, Mas. Ini udah mendingan kok. Syukurlah. Mas, memangnya kamu nggak kepikiran untuk talak Sarah ya? Bapaknya kan sekarang sudah meninggal. Dan perusahaan kalian juga sudah gabung kan? Pasti kamu bakal dapatkan aset bapaknya Sarah. Kamu salah. Justru kalau bapaknya meninggal, semua aset akan jatuh di tangan Sarah. Aku kan cuma kerjasama dengan perusahaan bapaknya. Udahlah, kamu gak usah ikut-ikutan memperkeruh ya. Aku malah nanti pusing. Kalau kamu sudah enakan, aku mau ke kantor ya. Aku nggak mau jadi istri siri terus. Gimana ya caranya biar Mas Rama tahu si Sarah? Sarah, kamu harus ikhlas dan melupakan semua kejadian ini. Kamu nggak boleh berlarut terus dalam kesedihan. Ibu akan di sini menemani kamu. Bu, Sarah akan berusaha ngelupain. Sarah akan berusaha nyibukin diri, Bu. Sarah kepikiran ingin kembali ke kantor supaya bisa ngelupain semua ini. Sekian presentasi saya. Tentu saja presentasi saya ini masih berupa draft. Jadi Bapak dan semuanya masih bisa memberi masukan dan masih bisa merubah sesuai keinginan perusahaan Bapak. Ini adalah proyek yang sudah sangat sempurna menurut saya. Kalau saya sendiri, saya terbuka untuk kritik. Dan bisa langsung difinalkan saja. Pak Rama pasti sangat bangga mempunyai istri sepintar Bu Sarah ya. Aku sama sekali nggak dicintai suamiku. Aku dipuji begini sama orang lain, sementara suamiku sendiri sama sekali nggak muji aku. Ya Allah, seandainya saja aku bisa memilih, lebih baik dicintai suami daripada kemewahan apapun di dunia ini. Ya udah selesai semua kan? Aku kembali ke ruangan aku ya. Mau makan siang sama aku? Terima kasih. Sama-sama Bu. Kalau begitu saya permisi. Kamu hebat. Semua klien di perusahaan ini bisa kamu handle dengan baik. Almarhum bapak kamu pasti bangga sama kamu. Ide Sarah selalu bikin aku kagum. Ternyata dia nggak cuma cantik, tapi dia juga pintar. Jadi ingat ya, produk-produk yang saya sampaikan hari ini harus tetap dijaga kualitasnya. Dan semua promo yang tadi saya sebutkan langsung disampaikan ke divisi marketing. Harus sampai ke konsumen langsung. Jangan sampai ada hit and miss, dan untuk trafficnya dijaga. Oke, semuanya ngerti? Bu Sarah, ide Bu Sarah sangat inovatif. Bukan hanya cantik, tapi sangat pintar. Makasih loh. Oke, cukup. Ini ide yang sangat menarik. Kita bisa langsung presentasikan di depan klien dan bisa langsung eksekusi. Ini benar Pak, langsung eksekusi. Ya, kenapa? Nggak nanya Bu Sarah dulu aja Pak. Ya, kalau begitu teruskan saja. Sepertinya kalian menginginkan pertimbangan dari Bu Sarah daripada saya. Tinggal Bu Sarah aja yang langsung finalkan. Udah, meeting selesai. Silakan kembali ke ruangan kalian masing-masing. Aku tahu kamu kesel, tapi aku lakuin semua ini demi perusahaan kita. Semua orang di kantor lebih mendengarkan pendapat Sarah dibanding aku. Aku ngerasa nggak dianggap. Kayaknya dia sengaja deh, Mas. Bikin kamu terlihat kalah di kantor. Dia itu menjatuhkan harga diri kamu loh, Mas. Ya mungkin karena dia kesel selama ini sudah dibohongin sama kamu. Masa sih dia begitu? Iya, Mas. Dia itu mau balas perbuatan kamu. Itu namanya istri durhaka, Mas. Udahlah, kamu nginep aja di sini terus. Kamu nggak usah pulang ke rumahnya dia.
masih di sini belum istirahat. Rama mana? Belum pulang? Belum, Bu. Padahal malam ini jatahnya Mas Rama nginep di sini. Dan aku juga ada yang banyak mau ngomongin tentang di kantor tadi. Kamu sabar ya. Mungkin Rama masih di jalan. Ya Allah, sampai jam segini Mas Rama belum juga pulang. Pasti Mas Rama ada di rumah Nela. Nafsu dunia. Sudah 1 minggu Rama tidak pulang. Iya, Bu. Di kantor juga jadi cuek sama aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu dari mana? Kamu tuh kenapa sih? Ada masalah apa kamu sama Sarah? Ibu tanya aja sendiri sama dia. Kamu sengaja kan? Jatuhin harga diriku. So populer, so pintar di kantor. Sampai semua orang di kantor lebih mendengarkan pendapat kamu daripada aku. Dan semua orang di kantor gak menghargai aku. Aku gak pernah sedikit pun mikir kayak gitu, Mas. Seharusnya kamu bangga punya istri itu pintar. Kamu keselkan sama Nila. Sampai kamu melakukan itu. Astaga Rama, kenapa sifat kamu jadi seperti anak kecil? Saya nggak apa-apa kan dok, cuman pusing biasa. Dan saya kan nggak perlu dirawat kan ya dok ya. Saya udah nggak apa-apa nih, udah sehat. Iya Bu, Ibu nggak apa-apa. Tapi ingat, Ibu harus tetap jaga kondisi dan juga emosi Ibu. Supaya tekanan darah Ibu stabil ya. Semua ini gara-gara kamu. Ibuku jadi seperti ini. Kok kamu jadi nyalahin Sarah? Ini semua salah kamu. Karena kamu terus-terusan di rumah Nela. Ayo Sarah, kita pulang. Kalau suami kamu nggak mau pulang, nggak apa-apa. Ibu yang akan menemani kamu. Bu. Iya, aku janji. Aku nggak akan di rumah Nela terus. Tapi malam ini aku sudah janji ke rumah Nela. Ya, jadinya mulai minggu depan aja. Ya udah, kalau emang ini yang terbaik, gak apa-apa. Asal kamu nggak usah lagi, aku nggak akan datang ke kantor. Aku bakal jadi ibu rumah tangga sepenuhnya. Lagian aku bisa jagain ibu. Tapi kamu sebagai suami harus adil. Kamu nggak bisa ke rumah Nela terus. Ingat, istri kamu nggak cuma dia. Dengar tuh kata istri kamu. Udah Sarah, kita pulang. Iya, iya. Udah halus ya Bu ya? Iya. Bu, Hei, Ibu lagi buat apa? Ibu lagi ngajarin istri kamu bikin kue kesukaan kamu. Rama, kenapa kamu ngeliatin Sarah terus? Kamu jatuh cinta ya sama dia? Iya Bu. Sarah, Rama jatuh cinta sama kamu. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya suamiku mencintai aku. Bu heran, kalian kan sudah menikah. Kok baru ngerasain jatuh cinta? Bu, aku permisi dulu ya. Mau kemana? Aku harus ke rumah Nela. Soalnya malam ini jadwal aku nginap di rumah dia. Ya Allah, aku nggak tahu lagi harus bagaimana. Kalau aku sudah bisa membuat suami mencintaiku, tapi suamiku tetap nggak bisa lepas dari perempuan itu. Aku sayang sama kamu. Aku juga cinta sama kamu, Sarah. Aku udah benar-benar cinta sama kamu. Jadi Mas Rama sudah jatuh cinta sama dia. Nanti kalau Mas Rama nggak sayang lagi sama aku, gimana? Aku harus bikin sesuatu biar Mas Rama benci dan talak si Sarah. Ya Allah, terima kasih. Akhirnya usahaku membuahkan hasil. Suamiku sudah mulai bisa mencintai aku. Walaupun aku masih harus berbagi suami. Semoga Engkau selalu memberikan yang terbaik untukku ya Allah. Dan semoga hamba bisa selalu ikhlas atas apa yang telah Engkau takdirkan untukku. Ini Pak Rama. Ini sama perempuan lain sih. Jangan-jangan ini istri keduanya lagi. Ini dari kapan sih? Udah dari valid sih Mbak. Juga ya Bu Sarah ya. Tega banget ya nyakitin perasaan Bu Sarah. Pasti Mas Rama bakal mikir ini kerjaan si Sarah. Padahal aku yang melakukannya. Nyangka juga ya.
Kasihan Bu Sarah. Ada apa ini? Ini pasti perbuatan Sarah. Kamu buang semua foto ini. Mas, mau coba nggak cake-nya baru jadi? Kamu ini benar-benar keterlaluan ya. Apa kamu sengaja mau menghancurkan aku? Kamu menghancurkan nama baikku. Astagfirullahaladzim, Mas. Aku nggak ngerti maksud Mas apa. Kamu kan yang menyebarkan foto-fotoku sama Nela di kantor. Ngaku kamu. Biar semua orang tahu kalau aku ini punya istri 2. Iya kan? Mana mungkin aku ngelakuin hal kayak gitu, Mas? Siapa lagi kalau bukan kamu? Pasti kamu. Karena kamu yang diuntungkan. Kamu pasti marah sama aku sama Nela. Dan kamu melakukan ini. Ternyata kamu lebih jahat dari Nela. Sarah, Rama kenapa? Kok ibu dengar dia marah-marah? Mas Rama mikir aku nyebarin foto-foto dia berdua sama Nela di kantor. Kan nggak mungkin, Bu. Ini pasti perbuatan si ular betina itu. Sudah saya duga, kamu tuh ular berbisa. Makanya saya nggak setuju kamu berhubungan dengan Rama. Kamu tuh perempuan jahat. Saya benar-benar gak nyangka ada perempuan selicik kamu. Bisa-bisanya kamu menyebarkan foto kemesraan kamu sama Mas Rama di kantor Mas Rama. Dan kamu buat seolah-olah saya yang menyebarkan. Licik kamu. Saya belum selesai bicara. Kamu kan yang nyebarin foto kemesraan kamu dengan Rama di kantor? Ngaku! Nafsu dunia. Kamu sakit. Ada apa ini? Kamu kenapa ya? Tadi ibu kamu sama istri kamu itu datang ke rumahku, Mas. Terus aku jatuh. Aduh. Tadi udah diperiksa. Kata dokter, nggak apa-apa. Kandungannya baik-baik saja. Nggak usah lebay kamu. Rama, kamu tenang aja. Nela nggak kenapa-napa. Ya itu cuma acting. Orang jahat tuh nggak suka begitu. Astaga, Bu. Aku emang tahu kalau ibu nggak suka sama Nela. Tapi jangan kayak gini. Nela lagi hamil. Bisa jadi kan dia emang sakit beneran. Apalagi dia habis jatuh. Mas, udah. Kamu jangan salahin ibu kamu. Aku tahu kok. Ibu kamu ini pasti dihasut sama dia. Apa yang kamu bilang sama ibu sampai ibu jadi seperti ini? Kenapa kamu mempengaruhi ibuku? Aku nggak ngelakuin apa-apa, Mas. Apalagi sampai menghasut atau mempengaruhi ibu. Kamu jangan pura-pura kayak orang nggak bersalah kayak gini. Gara-gara kamu, Nela jadi sakit kayak gini. Aku udah bilang bukan aku. Aku kecewa sama kamu. Sarah. Mas, sekarang kamu kan yang megang perusahaan. Mendingan sekarang kamu pindahin tuh kekuasaan dan semua uang perusahaan. Biar kamu punya kontrol penuh, Mas. Aku belum kepikiran untuk melakukan itu. Makanya kamu harus pikirin itu sekarang. Biar kamu punya kuasa atas Sarah. Dan dia jadi nurut sama kamu. Memang seharusnya begitu kan? Iya juga sih. Bu, aku kayaknya jadi deh pergi ke kantor. Badanku udah enakan. Udah kamu di rumah aja. Ngapain kamu ke kantor? Udah istirahat aja ya. Apa-apa, Bu? Akhirnya kamu ingat pulang. Hah? Akhirnya kamu ingat kalau kamu punya istri. Hai semuanya. Hai, Bu. Ngapain kamu bawa perempuan ini ke sini? Dia nggak berhak untuk datang ke rumah ini. Udah dong, Bu. Ibu nggak usah marah-marah. Aku nggak mau loh ibu sakit. Mas, ayo dong, sini. Oke, gini ya. To the point aja. Semua aset kamu, aset kekayaan bapak kamu dan rumah ini sekarang sudah berpindah tangan ke suami aku. Jahat. Udah, Bu. Aku sudah mempertimbangkan ini semua. Sepertinya aku nggak bisa melanjutkan hubunganku dengan Sarah. Aku nggak mau menyakiti dia terus, Bu. Dan aku akan talak dia. Enggak kamu, Mas. Kamu lupa, saat perusahaan kamu bangkrut, siapa yang nolong kamu? Keluarga aku, almarhum bapakku. Udah deh, nggak usah diungkit-ungkit. Kalau aku sih ya jadi perempuan sudah digituin sama laki-laki. Malu tau gak? Ibu nggak sangka kamu sejahat ini. Pasti perempuan ini yang sudah mempengaruhi kamu. Kamu tega mau pisah dengan Sarah. Ada lagi yang
Hari ini aku pergi, tapi bukan berarti aku kalah. Suatu hari nanti, aku akan mengambil kembali semua hak aku. Oh gitu. Silahkan. Silahkan. Mas, kamu itu ngapain sih? Sudahlah, biarin aja. Ibu juga akan pergi dari rumah ini. Bu, siapa yang ngusir ibu dari sini? Ibu bisa tinggal di rumah ini sampai kapanpun. Ibu nggak sudi serumah sama perempuan ini. Ibu, Mas, udah biarin dia seorang tua. Nanti juga dia reda sendiri kalau hidupnya udah susah. Sarah tunggu. Sarah tunggu. Kamu mau kemana? Aku juga nggak tahu, Bu. Ibu juga mau keluar dari rumah ini. Ibu nggak mau serumah sama perempuan jahat. Lebih baik sekarang kamu sama ibu ya, buat menangin diri kamu. Bu, gimana pun juga Nela itu mantu ibu. Enggak, mantu ibu cuma kamu. Cuma kamu, Sarah. Ayo, ayo. Ya Allah, hamba benar-benar hancur. Dan hanya hamba ditolak oleh suami hamba sendiri. Sekarang hamba diusir dari rumah hamba. Betapa berat ujian darimu ya Allah. Aku gak nyangka, Mas. Aku menerima surat resmi gugatan pisah dari kamu. Bu, mulai sekarang ibu nggak usah repot-repot lagi ngurusin Sarah. Karena sekarang Sarah sudah bukan lagi menantu ibu. Diam kamu. ya Bu, yang harus ibu prioritaskan adalah Nela. Karena sebentar lagi Nela akan melahirkan anakku, cucu ibu. Bu, aku pamit ya. Jangan nyerah. Aku gak akan nyerah, Bu. Suatu hari nanti, aku akan mengambil kembali semua yang jadi hak aku. Akhirnya aku bisa menguasai kekayaan Sarah. Karena sekarang, semua aset sudah jadi milik Mas Rama. Ibu tuh hati-hati dong, Bu, kalau jalan. Kayak mata, lihat ke jalan. Sampai terjadi apa-apa sama kandungan aku, Mas Rama juga pasti marah sama ibu. Jaga ucapan kamu. Saya itu ibunya Rama. Oh, jadi ibu gak suka? Ya udah, kalau memang ibu gak suka, ibu masih ingat kan pintu keluar dari rumah ini ada di mana? Keluar ibu dari sini, pergi sana. Ingat ya, karma itu berlaku. Berisik banget sih, udah pergi. Ella. Nafsu dunia menjerat. Sampai besok istri bapak belum juga melahirkan. Kami akan segera melakukan tindakan operasi. Pokoknya lakukan yang terbaik buat istri saya. Baik. Aku gak kuat, Mas, sakit. Sayang, ya, kamu harus sabar sayang. Ya, kamu tenang. Kamu pasti kuat sayang. Sakit, Mas. Kamu kenapa? Aku udah gak kuat, Mas. Aku begini karena dosa-dosa aku sampai Sarah. Maksud kamu apa? Aku nggak ngerti. Sabar, Nela, sabar. Tolong suruh Sarah ke sini, Mas. Sarah. Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku menyesal dulu jahat banget sama kamu, Sarah. Aku udah fitnah kamu. Sampai Mas Rama benci sama kamu. Aku minta maaf. Sebenarnya aku yang sudah naruh foto-foto aku di kantor Mas Rama. Aku yang melakukannya. Sarah, aku minta maaf. Aku menyesal. Sarah, aku minta maaf. Nela, aku udah maafin kamu. Nela, kamu harus bertahan sayang. Nela bertahan ya, Nela. Nela, kamu harus bertahan. Aku panggil dokter. Nela, bertahan ya. Nela, selamat ya. Kamu udah jadi seorang ibu. Iya, Nela. Kamu hebat. Udah gak kuat. Nela, kamu harus bertahan. Mas, lebih baik panggil dokter, Mas. Nela, kamu harus bertahan. Nela.
Nela bangun. Nela bangun. Nela bangun, kamu jangan tinggalin aku. Nela. Kamu tenang di sana, Nela. Semoga Nela diampuni dosa-dosanya dan diterima di sisi Allah. Amin. Sarah, aku minta maaf. Selama ini aku sudah membuat kamu menderita. Aku sudah bohongin kamu. Dan aku sudah mengambil semua yang seharusnya milik kamu. Aku minta maaf. Aku akan kembalikan semua milik kamu. Tolong beri aku kesempatan. Aku ingin kembali sama kamu. Aku janji. Aku akan berubah. Maaf mas, aku nggak bisa. Sarah, aku mohon beri aku kesempatan. Mas, aku benar-benar nggak bisa. Nangis ya. Sayang, Hanya bisa mengatakan apa yang kurang. Sarah, kalau kamu nggak mau memberikanku kesempatan, itu karena aku. Tolong ini demi anakku. Sarah, anak ini tidak berdosa. Kasih kesempatan satu kali lagi buat Rama ya. Ibu mohon. Demi bayi ini, aku terima kamu kembali. Alhamdulillah Sarah, makasih.